Hati ibu mana yang tidak akan sedih jika mengetahui sang anak tercinta jatuh sakit, apalagi jika sang anak diketahui terpapar virus corona. Ya, seperti itulah perasaan sedih seorang ibunda Fatin manakala mengetahui sang anak tercinta terpapar virus corona. Hal ini diketahui ketika Fatin harus menjalani tes swab ketika mau mengisi acara di salah satu televisi swasta. Maka salah satu syarat protokol kesehatannya adalah mewajibkan seluruh pengisi acara untuk menjalani tes swab. Tak disangka dan diduga, ternyata hasil tes swab Fatin positif terpapar virus corona. Maka setelah mengetahui positif virus corona, Fatin bersama dengan asisten pribadinya menjalani isolasi mandiri di rumah. Seiring berjalannya waktu, ternyata Fatin tidak tahan dengan demam tinggi sehingga keluarga kemudian membawa Fatin ke rumah sakit dan dari rumah sakit kemudian dilarikan ke Wisma Atlet. Perasaan ibunda Fatin pun sangat sedih dan terus menangis mengetahui sang anak terpapar virus corona. Apalagi momen Lebaran yang seharusnya menjadi ajang kumpul bersama dengan keluarga besar hanya dilewatkan dengan momen video call. Inilah kesedihan yang dirasakan oleh ibunda Fatin saat mengetahui sang anak terpapar virus corona. Ya, kehilangan lah kita ya, sedih, haru. Karena saya yang paling ini kan, saya yang sering nangis terus dari sebelum Lebaran sampai Lebaran itu. Karena Fatin kan satu-satunya perempuan, juga kakaknya di sini. Sedih ya. Sebelumnya dia kan emang udah sebenarnya kecapean itu ya. Kan beberapa kali di TV sebelumnya. Terus kecapean, terus mau ada acara lagi, ada event di mana tuh di Ciracas kalau nggak salah ada acara, harus tes dulu. Nah sebelum tes itu, sebelumnya memang udah panas sudah ke dokter. Kata dokter itu radang tenggorokan. Dia biasa kalau panas tuh radang tenggorokan. Setelah dites yang mau acara itu rupanya positif. Pakailah, "Ma, aku isolasi mandiri aja." "Iya, udah isolasi mandiri." Ayahnya gue bilang, "Ya udah isolasi mandiri." Berdua sama asistennya, Tia. Dan mereka isolasi mandiri di atas. Terus sudah berapa hari, 2 hari lah. Malam tuh kita lagi sahur, sekitar jam 3 lewat. Dia keluar, biasanya kan nggak pernah keluar bilang, "Ma, aku panas banget, nggak kuat." Panas juga, batuk-batuk juga. Kita juga panik kan, ya udah, paksa bawa lari ke rumah sakit. Langsung. Sebenarnya masuknya tanggal 8 Mei ya, tapi bukan, awalnya itu kita nggak bawa ke Wisma Atlet karena panik kan, kita nggak inget tentang Wisma Atlet segala macam. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Jadi bawa ke rumah sakit, di rumah sakit itu kira-kira udah 3 hari karena kondisinya nggak membaik, ya udah kita pindah ke Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet itu pindahnya 1 hari sebelum Lebaran. Saya juga dia juga, karena apa? Karena kan di rumah sakit itu memang kalau bukan buat COVID itu terbatas, nggak bisa keluar segala macam. Kalau di Wisma Atlet kan dia bisa keluar, bisa olahraga, bisa ketemu orang lain, ada interaksi dengan yang lain lah. Kalau di rumah sakit kan tertutup dengan cuma lihat tembok-tembok aja, jadi benar-benar bete kalau rumah sakit kan. Akhirnya kita putusin untuk pindahin, dan kayaknya memang tempat yang tepat untuk COVID itu di Wisma Atlet. Kalau rumah sakit kan menangani banyak pasien, bukan hanya COVID, jadi beli pas memang di Wisma Atlet. Dari tanggal 8, itulah yang bikin, yang lain sih nggak begitu. Saya yang nangis terus, padahal udah nggak nangis tapi ngucur sendiri tuh air karena nggak ada kakaknya di rumah kan, kurang lengkap. Iya, video call. Iya, ya mohon doanya aja biar cepat pulang gitu aja. Kisah yang sama terpapar virus corona juga dialami oleh Arafah Rianti yang juga terpapar virus corona dan harus dirawat di Wisma Atlet. Arafah pun mengisahkan bagaimana dirinya untuk pertama kalinya melewatkan momen malam takbiran dan lebaran tidak bersama dengan keluarga dan harus menjalani perawatan di Wisma Atlet. Namun Arafah berpikir bahwa ini adalah jalan terbaik agar dirinya lekas sembuh dan keluarga terhindarkan dari penularan virus corona. Selain itu, Arafah Rianti pun memetik hikmah atas apa yang dialaminya saat ini.
Lalu, apa hikmah yang dipetik olehnya? Di Wisma Atlet, lebarannya gimana ya, lebarannya cuma sampai jam 9 doang, sisanya mah udah tidur kita di Wisma Atlet Bang, nggak ada kehidupan di sini sepertinya, cuma ada perawat-perawat doang. Terus juga video call juga pagi-pagi jam 8 pagi, video call keluarga. Nah sisanya udah tuh udah nggak ada apa-apa, makan ketupat sampai jam 9, abis itu ngantuk makan santan udah. Sore besokannya udah terjadi seperti hari biasa. Makna lebaran tahun ini tuh kayak banyak banget gitu loh Kak. Kayaknya aku kayak emang disuruh buat istirahat. Kayak emang mungkin kemarin aku kayak kurang istirahatnya. Jadi kayak sekarang kayaknya istirahat dulu deh. Kayak tidur dulu, kayak pakai waktunya jangan diforsir banget gitu-gitu buat bikin-bikin konten gitu. Nah, buat takbiran di sini rame banget Kak. Bukan rame banget sih, maksudnya di sini tuh aku temennya banyak Kak, ada 20 orang kali. Jadi aku nggak sendirian banget dan itu bikin aku happy juga sih. Jadi kayak nggak apa-apa deh nggak sama keluarga juga, yang penting keluarga aku sehat, terus aku di sini juga aman, aku juga di sininya nyaman gitu-gitu. Dan banyak juga teman-teman aku dari mana-mana gitu. Jadi aku ketemu teman baru, senang juga sih. Maka Arafah pun menceritakan bagaimana awal gejala dirinya terpapar virus corona, hingga juga menceritakan seperti apa kondisinya saat ini. Selain dirinya yang kini sedang dirawat di Wisma Atlet, teman dan sahabatnya yaitu Fatin juga sedang menjalani perawatan di Wisma Atlet. Dan seperti inilah kondisi Fatin menurut penuturan Arafah. Gejalanya aku tenggorokannya sakit, terus aku pusing banget, pokoknya maunya tidur terus seharian. Terus juga penciuman aku hilang. Ya aku nggak bisa nyium apa-apa, jadi aku kan pakai semprotan nyamuk gitu ya, set. Nah aku pikir itu belum ada rasanya, ternyata kata temen aku itu aku udah kebanyakan gitu nyemprotnya, dan itu hidung aku benar-benar nggak berasa apapun. Kondisinya Fatin alhamdulillah sekarang semakin membaik ya, bahkan dia udah swab hari ini. Terus juga oksigennya juga udah dilepas, tapi dia masih pakai selang infusan. Dan juga kemarin dia udah sempat ketemu sama spesialis paru, dan alhamdulillah baik-baik aja. Dan kayak semuanya kayak dicek ininya apa sih, darah-darah yang digini-giniin itu tuh udah aman semua, tensinya kayak udah aman semua sih Bang. Udah bisa ini juga sih, dia mandi juga.